tradisi ilmu makrifat ini sebenarnya sudah sangat mengakar dalam tradisi Jawa. Bahkan dalam beberapa hal kajian ilmu makrifat ini sempat manifest dalam kebudayaan Jawa secara umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi suraha sadurul arifin bimafatihi wujudihi wa zayyana qulubahum bi asrarihi wa nawwara arwahahum bi ma'rifati syuhudihi wa dhahara nufusahum bin nuri isqihi. Akmalus sholati wa tahyati ala sayyidina Muhammadin sahibil haudil mawrud wal maqamil muhammadanil mahmud wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Matur nuwun, kedatangan teman-teman malam ini sudah menyempatkan diri untuk hadir di monggo. Yang sudah hadir di tempat langgar ini, mungkin insya Allah kita akan melanjutkan banyak ngaji kita yang dulu sempat terputus di waktu yang lalu nggih. Nah, nanti insya Allah saya mungkin akan juga berkomitmen untuk memulai ini secara rutin, secara berkala begitu. Dan semoga ini doanya juga istiqomah gitu ya, biar memaksa saya untuk terus ngaji gitu. Mungkin ini udah waktunya tambah umur, tambah kudu istiqomah. Ini mikir untuk anu ya, tapi nggak apa-apa, wes. Nah, mungkin malam ini insya Allah saya tidak akan langsung membuka mengaji bandungan kitab-kitab suluk di dalam tradisi Jawa, tapi insya Allah saya akan beri pengantar dulu sedikit soal bagaimana sebenarnya tradisi ilmu makrifat ini sebenarnya sudah sangat mengakar dalam tradisi Jawa. Bahkan dalam beberapa hal kajian ilmu makrifat ini sempat manifest dalam kebudayaan Jawa secara umum. Apa yang kita kenali sebagai misalnya yang hari ini kita sebut sebagai kejawen itu ya, sebenarnya itu jejak makrifatnya itu masih sangat terasa. Nah, itu karena sekarang hari ini aliran-aliran kejawen itu mungkin sudah metal ya dari tradisi pesantren gitu ya, sehingga mereka akhirnya lari semakin jauh. Nah, mungkin barangkali dengan cara kita mengkaji kembali naskah-naskah ini, kita akan semakin bisa tahu kaitan hubungannya dengan ilmu makrifat yang dulu pernah diajarkan oleh para wali tanah Jawi itu. Nah, saya ingin kutipkan sedikit soal karya apa yang dimaksud para wali tanah Jawi ini. Ini banyak versi, tapi sebenarnya di beberapa naskah yang saya periksa itu misalnya para wali itu sebenarnya definitif. Nanti ternyata di tiap generasi masa itu terdapat wali-walinya sendiri. Ini saya kutipkan misalnya dari naskah Bauwarno Patmo Susastro misalnya ya. Ini ada sekitar periode-periode zaman wali yang pernah ditulis oleh dalam karya kesusastraan Jawa. Misalnya di zaman Sunan Ampel, di zaman Kerajaan Demak pertama, pas
di masa Sunan Ampel itu ada yang namanya Wali 9. Nah ini podo karo Wali Songo, tapi strukturnya berbeda. Saya ingin bacakan sedikit ya. Struktur Wali Songo di zaman ini saya ringkaskan sebentar ya. Jadi di zaman Demak pertama itu ada namanya Wali 9 pertama. Kemudian di zaman Demak 2 itu ada namanya Wali 8. Oke nggih. Terus di zaman Sultan Demak 3 itu ada wali berjumlah 12. Nggih. Nanti saya sebutkan nama-namanya. Tapi saya ingin rangkum dulu. Kemudian di era Sultan Pajang itu ada wali berjumlah 4. Kemudian di zaman Panembahan Senopati itu ada 2 wali. Dan kemudian di zaman Pangeran Sedo ing Krapyak itu Mataram yang kedua, anaknya Senopati, itu ada wali 2 wali. Kemudian di zaman ada 4 wali, ada 4 wali. Di zaman Panembahan Senopati ada 2 wali. Nah di zaman Sultan Agung itu ada 8 wali. Kemudian di zaman Amangkurat Tegal Arum ini ada 4 wali, tapi belakangan nanti akan dibubarkan oleh Amangkurat, yang kemudian nanti gelar wali itu dicopot seluruhnya, kemudian dijadikan keturunan-keturunan para wali ini kemudian dijadikan perdikan yang sudah tidak punya gelar kewalian, alias dicopot gelar kewaliannya dan akhirnya tinggal pangkat wali dicopot, dijadikan tanah perdikan sebagai abdi dalam perdikan keraton Mataram, alias nah sejak Amangkurat II ini akhirnya zaman kewalian berhenti. Saya nggak tahu nanti di PP 2 itu akan dihidupkan lagi atau tidak, tapi kemudian statusnya berubah menjadi abdi dalam. Nah nanti di fase-fase ini menurut saya yang paling penting adalah fase dari zaman Demak pertama sampai zaman Sultan Agung. Sampai Sultan Agung itu wali-wali itu masih berfungsi layaknya sebagai otoritas spiritual keislaman, alias dia bukan abdi dalamnya raja, kira-kira gitu. Nah ini misalnya ya di wali zaman 9, wali yang Raja Demak pertama, saya ingin bacakan. Misalnya ini ada wali 9 atau wali Songo. Pertama Sunan Ampel, kemudian Sunan Gresik. Nah ini enggak, yang biasanya kan enggak ada kan. Sunan Gresik itu putra Ibrahim Asmorokondi, Sunan Gresik ini. Kemudian ada Sunan Mejagung, nah Sunan Mojo Agung. Kemudian Sunan Gunung Jati, Sunan Ngudung. Nah Sunan Ngudung ini nanti di Madura, jadi wilayah ininya di Madura. Kemudian ada Sunan Giri atau yang dikenal sebagai Giri pertama ya, Gajah Kedaton, Giri Gajah Kedaton. Nanti karena ada Giri Dalam itu Giri 2. Giri Dalam itu bukan Sunan Prapen ya, Giri Dalam itu Giri 2. Nah ini Sunan Giri Gajah Kedaton. Kemudian Sunan Waliullah ing Pragonan. Kemudian Sunan, waduh, kacamata ya, sudah enggak, ini biar alami malahan. Nah ini ada yang tadi apa, Sunan Waliyah ing Pragonan. Kemudian ada Sunan Syekh Iman Pugeran. Nah ini enggak nama-nama yang enggak kita kenali ya. Sunan Pandanarang. Sunan Pandanarang maksudnya bukan Sunan Tembayat, tapi bapaknya Sunan Tembayat.
Ini ada 9 wali. Nah, baru nanti di zaman Demak II kita akan kenal beberapa nama. Di zaman Sultan Demak II itu ada 8 wali, yaitu Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Derajat, Giri Dalem alias Giri sudah Giri kedua. Kemudian Sunan Padusan, ini anaknya putranya Khalifah Husain. Kemudian Sunan Kalinyamat sama Sunan Kudus, 8 wali. Nah Sunan, nah ini yang paling banyak di Sultan ketiga Demak di Raden Trenggono. Sultan Trenggono itu ada 12 wali yang mungkin barangkali hari ini nama-namanya banyak kita kenal. Misalnya Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo. Nah Sunan Girinya itu banyak. Mungkin hari ini kita petilasannya di Sunan Giri sana. Itu ada Sunan Giri Tegalwangi, Sunan Giri Kidul, Sunan Giri Kulon. Kemudian Sunan Giri yang Waruju itu apa? Ragil. Kemudian Sunan Geseng. Nah, ini Sunan Geseng ini apa? Bukan maksudnya Cokrojoyo ini ya, yang Purworejo. Sunan Geseng adalah Sunan Pangeran Panggung, alias yang dikenal sebagai Sunan Malang Sumirang. Itu anaknya Khalifah Husain. Dia pernah dibakar, hukum bakar oleh para wali di atas kobaran api. Sunan Panggung ini, Sunan Panggung ini dibakar di atas kobaran api, dan di atas kobaran api ini dia tidak terbakar, bahkan mempunyai 2 anjing piaraan namanya Iman dan Tauhid. Wah, Iman dan Tauhid, bayangin. Nah di atas kobaran api itulah Sunan Panggung, Sunan Malang Sumirang ini kemudian menuliskan karya tasawufnya dalam sebuah tembang bernama Suluk Malang Sumirang. Nanti kita kapan-kapan akan ngaji Suluk Malang Sumirang, karena ini bagian dari naskah suluk penting di dalam tradisi para wali. Nanti kita akan, sebelum kita menginjak ke Ki Ageng Suryo Mentaram, nanti kita plesir dulu ke Suluk Malang Sumirang biar agak ada kejutan-kejutan gitu loh. Kira-kira gitu. Saya punya teksnya dari Belanda. Nanti insya Allah kita akan baca Sunan Malang Sumirang ini. Terus kemudian ada Sunan Giri Kasepuhan. Nah nanti ada yang kemudian ada Sunan Tembayat. Jadi Sunan Tembayat itu sudah masuk 12 wali di zaman Sultan Trenggono. Kemudian juga Sunan Jenar. Ini bukan Siti Jenar ya, anaknya Kiai Ageng Ngerang. Nah nanti di zaman Sultan Pajang ada Sunan Giri Prapen, Sunan Kudus, Sunan Adi Kadilangu, ini anaknya Sunan Kalijaga. Kemudian Sunan Kagaluhan dan lain sebagainya. Ini ada 4 ya. Nah di zaman Panembahan Senopati yaitu ada Sunan Giri Karangguwo, ini yang zamannya putranya Sunan Prapen ini. Kemudian Sunan Adilangu juga putranya Susunan Adi di Kadilangu, termasuk cucunya Sunan Kalijaga. Nah di zaman yang paling fenomenal adalah di zaman Sultan Agung. Itu nanti ada 18. Nah sejak Panembahan Sedo ing Krapyak, alias kan Ki Ageng Pamenahan pertama, kemudian Panembahan Senopati, kemudian punya anak namanya Pangeran Sedo ing Krapyak. Ini kakaknya Sultan Agung. Pangeran Sedo Krapyak itu kakaknya Sultan Agung. Nah kakaknya ini Raja kedua Mataram, di mana gelar Sunan itu kemudian disuruh ganti menjadi Panembahan. Jadi sudah enggak Sunan lagi, tapi sudah jadi Panembahan. Makanya nanti setelah di zaman Sultan Agung seluruh gelarnya berubah menjadi Panembahan. Misalnya ada Panembahan Juru Kiting, Panembahan Agung ing Giri Liman, Panembahan Notoprojo, Panembahan Kaji ing Kadilangu, Panembahan Kabo ing Tembayat. Ini pangeran putranya Panembahan Jiwo, jadi alias cucunya Sunan Tembayat gitu. Terus ada Panembahan Pase, ada Panembahan Tandoh, Panembahan Romo Kajoran gitu.
Nah, yang ingin saya garis bawahi sebenarnya adalah bahwa di masa dari sejak zaman Demak sampai zaman Sultan Agung itu terjadi sebuah perumusan ilmu makrifat yang begitu dahsyat. Pertama kali yang dilakukan adalah di naskah teks bernama Musyawaratan Para Wali. Nah, itu nanti akan ketemu seluruh tauhid yang diyakini oleh para wali. Di naskah Wali Sono ini naskah Wali Sono ini serat yang ditulis oleh Sunan Giri Prapen atau Giri kedua, sebenarnya bukan Sunan Giri Prapen, Sunan Giri kedua. Ini versi yang asli itu versi Mocopatan. Saya punya filenya di komputer, di laptop. Nah, nanti ini memang naskah tertua sebenarnya yang kita temui menurut orang Jawa, bukan menurut University of Leiden. Nanti kalau menurut University of Leiden, nanti naskah tertuanya kita Kropak Virara. Nanti kita juga akan singgung terkait Kropak Virara. Di dalam tradisi Kropak Virara yang ditemukan sebagai naskah tertua di dalam lingkaran akademik, Kropak Virara ini juga terdapat di dalamnya adalah naskah Musyawaratan Para Wali. Insya Allah mungkin sebelum kita Lebaran naskah Kropak Virara ini, naskah wali tertua ini, kita akan diterbitkan oleh Langgar. Nanti saya percayakan kepada Mas Arya untuk segera menerbitkan bukunya biar bisa dikonsumsi banyak orang. Karena ini nuwun sewu, para kiai itu sudah mulai kehilangan lacak atas tradisi keilmuan makrifat di Jawa. Nuwun sewu niki. Saya punya beberapa karyanya Sunan Bonang, misalnya dari mulai Suluk Wujil sama Serat Bonang, atau yang sering dikenal sebagai Headbook Van Bonang. Nah, nanti pelan-pelan ini sembari kita akan mengerjakan kerja-kerja ini, insya Allah nanti karya-karya itu akan kita terbitkan ulang biar masyarakat akan semakin tahu bahwa sebenarnya tinggalannya para wali itu begitu melimpah dan sebenarnya dasar-dasar tauhidnya sudah diukir secara tegas di dalam tradisi kesusastraan kita. Oke ya. Nanti di Musyawaratan Para Wali ini itu misalnya nanti Maulana Mahribi akan menampilkan pandangannya terkait tauhid. Kemudian juga Sunan Kalijogo, kemudian juga Sunan Giri, Sunan Bonang. Bahkan nanti juga disebutkan Sunan Tembayat juga ikut berbicara. Sunan Gunung Jati juga ikut berbicara terkait ilmu tauhid gitu ya. Nah, seluruh pengetahuan ini sekarang tersembunyi, nggak ada yang tahu karena naskah-naskah itu seluruhnya ditulis dengan huruf Jawa lama. Orang hari ini sudah nggak bisa membaca tulisan Jawa lama. Nah, kebetulan saya dengan Mas Kholik ini mungkin teman-teman Mas Kholik biar mengapresiasi kerjanya Mas Kholik juga, bahwa dari sejak tahun 2010 mungkin, kalau saya, mungkin Mas Kholik lebih lama, telah belajar secara otodidak untuk bisa membaca naskah-naskah Jawa ini. Makanya sekarang kalau saya membaca Serat Wali Sono itu kadang nggak terlalu perlu membuka kamus, kadang hanya kadang-kadang buka gitu kalau yang masih bingung. Tapi secara umum kita lumayan sudah lancar membacanya, sehingga kita bisa mengelupas pelan-pelan sebenarnya apa ilmu tinggalannya para wali itu. Nah, mungkin nanti besok ini sebenarnya tema bocoran Mas Arya. Ini sebenarnya tema yang akan saya sampaikan besok. Saya diundang di Malaysia, di University apa Mas Arya? Malaya University. Nanti insya Allah saya akan sebarkan ilmu wali ini sampai ke Malaysia,
gitu. Berikutnya nanti ke Belanda sekalian kalau perlu. Mbak Virina kemarin sudah ngontak saya untuk kapan Mbak saya diundang, tak pidato ning ngarepane pada para kira-kira gitulah. Nah, maksud saya ini bukan untuk sombong-sombongan, tapi saya punya kepentingan bahwa ilmunya para wali ini tidak hilang. Nah, sekarang kita balik lagi ke rumusan awal nuwun sewu, mencari lagi, mengkaji lagi ilmu tasawuf para arifin yang pernah ada, dan kemudian kita juga belum bisa menguji apakah ilmu tasawuf yang kita pelajari itu benar-benar cocok di dalam realitas masyarakat kita sendiri juga. Alias ini pernah ada warisan menerjemahkan ilmu tasawuf makrifat yang tinggi itu dalam realitas sejarah tradisi Jawa. Dan itu berhasil, maksudku gini, berhasil sampai Sultan Agung itu berhasil ditubuhkan dalam tata struktur kebudayaan masyarakat Jawa. Saya ingin kasih contoh sebentar saja. Misalnya di dalam tradisi mitoni Tingkeban, itu sebenarnya saya ketemu di naskah Serat Wirid Hidayat Jati maupun di naskah Serat Centini, itu merupakan representasi dari penerjemahan ilmu tauhid martabah 7 di dalam tradisi tasawuf. Makanya dibikin kalau pas 7 hari itu, kemudian kita memperingatinya sebagai mitoni atau tingkeban, wis titi wis jangkep, tingkep wis titi wis jangkep sebagai manusia, ruhnya sudah ada, badannya sudah lengkap, bisa berfungsi, matanya sudah bisa berfungsi dan lain sebagainya. Sehingga ini sudah bisa disebut sebagai insan yang utuh kamil, sebenarnya begitu. Makanya peringatan 7 bulan kandungan itu adalah peringatan akan proses martabah 7 yang dikenal dalam tradisi tasawuf. Nah, cuma makanya mbok jenengan nyari sampai mendem di zaman Majapahit ya nggak ada. Itu memang kerjaan para wali untuk merumuskan itu. Kemarin saya baca terkait naskah Wedo Pradongo itu ya, tentang sejarah gamelan. Bagaimana transformasi gamelan. Nah, itu ada naskah di dalam tradisi Jawa itu tentang sejarah gamelan. Bagaimana transformasi besar-besaran yang dilakukan oleh para wali untuk mengubah tradisi gending kita yang dipentaskan dalam pewayangan itu, kemudian berubah total sebagai sebuah alunan musik. Makanya musik di Jawa itu berbeda dengan musik di Bali karena peran para wali. Nanti di naskah sejarah Ringgit Purwo itu juga disebutkan betapa transformasi wayang misalnya di zaman Majapahit nun sewu Pak, itu hanya ada wayang beber, belum ada wayang kulit, belum ada gambar miring, belum ada. Kemudian oleh para wali ditransformasi besar-besaran, dan di zaman Majapahit belum ada kelir, blencong, kepiak dan lain sebagainya, belum ada. Itu tertulis semuanya di naskah-naskah suluk kita. Alias ini jasa besar para wali kita dalam mentransformasi dan kemudian menghadirkan dalam sebuah kesenian yang digemari sampai hari ini bagi orang Jawa, menjadi identitas kebudayaan orang Jawa hari ini. Apa yang kita sebut identitas kejawaan masyarakat Jawa adalah identitas yang sudah di-create, sudah dibentuk, sudah diciptakan oleh para aulia tanah Jawi. Bayangin, sekarang kita malah nyari-nyari, malah saya mau dibedahke ding. Iki cah Islamnya kalau dalam perspektif para wali, Islamnya masih lahir, isih ngurusi jenggot lah, kuwi Islamnya kan Islam lahir terus. Kalau kayak gitu nggak akan sampai kepada Islamnya yang diajarkan para wali, yang Islamnya sudah kafah, sudah sampai batinnya. Kita mencari mana
istilah Arabnya yang dikeluarin di teks-teks para wali itu. Lah ya akhirnya hasilnya minim. Karena kita terperangkap pada aspek-aspek formal keberislaman kita. Arab, baju, jenggot. Ya mungkin itu penting-penting juga. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah aspek ruhnya, aspek batinnya yang sebenarnya menggerakkan tradisi dan kebudayaan Jawa yang kemudian itu diwarisi oleh orang Jawa hari ini dan membentuk identitas kebudayaan masyarakat Jawa. Tapi saya juga harus menyebutkan bahwa warisan ini nggak bertahan lama. Sejak kita kalah perang, itu memang warisan yang sudah menubuh itu dihancurkan oleh kolonialisme. Akhirnya berserak neng dindi wis ra ngerti ilmune, beberapa aspek kebudayaannya semakin lari menjauh dari Islam dan lain sebagainya. Akhirnya warisan-warisan itu nggak terawat lagi, nggak diilmui kembali, nggak dihubungkan lagi dengan kanon teksnya. Akhirnya melayu neng endi-endi. Poro santri, poro anu sudah juga karena kalah perang, akhirnya menjauh dari keraton. Pasca perang Diponegoro, para santri yang menyebar di daerah-daerah itu kan para pasukannya Diponegoro. Karena kerajaannya sudah dikuasai Londo, yang mending bikin sebuah gerakan kultural, akhirnya membangun langgar-langgar dan membangun pesantren-pesantren di seluruh pelosok Jawa. Tapi konsekuensinya apa? Dia kehilangan Sayyidin Panoto Gomonya, rajanya. Karena rajanya sudah tunduk kepada kolonialisme. Akhirnya terusan Suez dibuka, Wahabi muncul di tanah Arab, Turki Utsmani hancur. Akhirnya dunia Islam berantakan, pecah belah, nggak karuan dan lain sebagainya. Tapi kehebatan jaringan wali ini yang menyebar ini tadi, para penerus panembahan. Nah, dalam kasus ini tadi, tanah-tanah perdikan tadi kan dari Sunan berubah jadi Panembahan. Nah, Panembahan di zaman Amangkurat kemudian ditetapkan menjadi tanah perdikan yang jadi abdi dalam kerajaan. Karena sudah jadi tanah perdikan, akhirnya dia subordinatif kepada keraton. Nah, ketika dia subordinatif, ketika keratonnya hancur, akhirnya kelompok-kelompok ini juga kemudian terputus dengan mata rantai kerajaan Mataram. Akhirnya kelompok-kelompok perdikan inilah yang nanti akan merawat jaringan pesantren di tanah Jawa yang akan menggerakkan perlawanan di masa kemerdekaan, di masa Jepang, agresi militer 1 dan 2 Belanda. Nah, akhirnya kita merdeka sekarang ini. Gitu. Nah, karena kerajaannya sudah ditinggalkan oleh para kelompok panembahan ini, akhirnya dia bergabung dengan kebudayaan Belanda. Akhirnya pengaruh teosofi muncul, akhirnya mengkerucut warisannya yang dulu ternyata warisan Hasanah Suluk tinggalannya para wali, akhirnya berkembang campur-campur karo teosofi, akhirnya jadilah kejawen di tahun abad 20 1930-an. Tapi sebenarnya tinggalan-tinggalan itu masih kelacak kok sebenarnya. Gitu loh. Masih kelacak. Nah, dari pembacaan ini kemudian saya kok kepikiran gitu ya. Kepikiran untuk lagi menghubungkan lagi hasanah tradisi tinggalannya para wali ini ke dalam naskah teks-teks di dalam tradisi Islam, terutama di dalam teks-teks tasawuf Islam, yang nanti kerja kebudayaan ini semoga mendapatkan sokongan, support ya dari teman-teman sekalian untuk terus-menerus dihidupi, dan jangan sampai warisan ijtihad makrifat kebudayaan ini, saya menyebutnya begitu, jangan sampai hilang karena ini sudah manifest dalam kebudayaan.
Nah, nanti kita ilmui kembali lagi. Makanya nanti dalam ngaji serial itu saya nanti mungkin kalau secara waktu nggak terlalu memungkinkan, misalnya saya bisa peras. Misalnya begini, saya ngaji katakanlah suluk Walisono ya. Nanti mungkin barangkali beberapa chapter pas khusus membahas soal ilmu ma'rifatnya saya petik, mungkin nanti perlu ada slide atau whiteboard gitu yang teman-teman bisa baca naskah teks Jawanya gitu biar kita ngaji, tapi nggak usah panjang-panjang karena nanti kalau teksnya semua ya nanti malah repot. Jadi kutipan pas ininya ya, pas naskah-naskah ilmu ma'rifatnya gitu atau naskah pengetahuan ilmu-ilmu penting yang ditinggalkan oleh para wali. Kita akan pelan-pelan dari mulai. Nah, ini ada salah satu catatan di naskahnya Ronggo Warsito itu ya, di Pustaka Raja Purwo, Pustaka Raja Purwo. Itu beberapa tinggalan yang dikarang oleh para wali dulu, ngarang beberapa. Salah satunya adalah teks ini, teks suluk Walisono. Nanti juga ada misalnya suluk Malang Sumirang, suluk Wujil, kemudian Serat Bonang, kemudian ada ada suluk Hoja-Hoja, kemudian ada suluk Sukarso. Itu yang saya sebutkan tadi adalah naskah suluk-suluk awal di masa para wali. Makanya nanti kita akan pelan-pelan, semoga doakan kuat secara iki tambah umur, tambah secara fisik lemah. Kemarin naik ke gunung apa Mbak Sunan Geseng itu kita naik jalan kaki ternyata sudah agak menggah-menggeh itu. Menggah-menggeh. Kita sowan ke Kiai Ageng Jolo Sutro. Nah itu. Jolonya saja sudah dari sutra itu kan. Jala pancing ikannya itu. Nah, itu nanti kita akan pelan-pelan membaca dari mulai nanti saya diingatkan soal itu, akan membaca sedikit-sedikit. Nanti basisnya adalah teks, sehingga kita biar ada manfaatnya yang tertinggal. Minimal saya memang secara pribadi memang sudah menyiapkan akan menuliskan itu dalam bentuk karya-karya, tapi biar kalau saya ini keburu nggak jadi, minimal sudah kerekam dulu biar nanti para generasi mendatang saya itu kadang kepikiran Kang Oleg, misalnya gini, ngumpulin naskah suluk Bonang, kita terjemahkan, kita karya lengkap Sunan Bonang, kita anotasi, kita edit, kita nanti biar para kiai-kiai di Jawa atau di Nusantara ini membeli kitab itu semua, biar dikaji di pesantren-pesantren mereka. Nah itu kelompok kan, loh Kalmak aja ada working paper apa collected work gitu kan yang dikumpulkan. Oh iya, lah kok ini kita ini kayaknya inferior dengan leluhur kita sendiri. Lah mau jadi siapa jenengan? Mau jadi orang Eropa? Lah kok yo ireng? Hidungnya pesek lagi. Kemarin saya ketemu misalnya kayak Druwes, nah, itu pernah di Leiden itu, misalnya teman-teman kita yang di Leiden kan banyak, misalnya sudah mengumpulkan ada sekitar 13 karyanya Sunan Bonang. Sampai hari ini misalnya karyanya Samsudin As-Sumatroni, Sumatroi apa Sumatroni, itu misalnya belum pernah dapat kajian. Saya kemarin baca Sarasehannya Sultan Agung. Jadi ya gini, perlu tadi pertama musyawaratan ilmu tadi sudah dilakukan di wali pertama, wali 9 itu sudah dimusyawarahkan terkait tauhid. Kemudian itu pernah terjadi 2 kali, yaitu di zaman Sultan Agung. Saya ketemu naskah ini di Serat Centini.
Itu proses musyawaratan yang dilakukan oleh Sultan Agung. Menghimpun 8 ajaran para wali yang kemudian nanti akan dituliskan oleh Ronggo Warsito untuk mengumpulkan ilmu tauhidnya para wali ini. Dari 9 tauhid. Di dalamnya termasuk ada Kiai Ahmad Kategan yang menjadi pemimpin musyawaratan itu, dan kemudian merumuskannya dalam sebuah rumusan tauhid yang kokoh. Nah, maksud saya begini, alias sebenarnya dalam tradisi kita itu sangat menjaga itu, karena ini basis pandangan dunia kita. Saya dulu kuliah di filsafat, orang masuk aku Nietzsche, Sartre, enggak sampai ini loh. Ini benar-benar metafisikanya itu menjangkau dan bahkan menampung seluruh kegelisahan saya yang hari ini, karena saya akhirnya mengorbankan diri untuk meninggalkan filsafat dan akhirnya menekuni hal ini. Karena ini menurut saya menyodorkan tawaran yang begitu komplit, tawaran yang bahkan itu juga diimani oleh para leluhur saya gitu. Sehingga maksudnya dari karya-karya ini nanti insya Allah kita akan bisa menyambungkan teks-teksnya. Itu misalnya di musyawaratannya Sultan Agung itu salah satu kitab-kitab yang dikutip itu ternyata kitabnya Samsudin As-Sumatroni. Cuma orang Jawa itu pinter, tidak hanya ngutip Sumatroni saja, tapi misalnya dia juga bisa menyelaraskan dengan karya Hindu yang lama, bernama misalnya Serat Dharma Sunyo. Itu tentang konsep Sunyo Ruri. Ternyata pandangan di kitab Dharma Sunyo yang kitab Buddha lama itu ternyata bersesuaian, agak di beberapa titik itu agak bisa bertemu dengan pandangan tradisi metafisika tasawuf. Jadi misalnya katakanlah konsep pada awalnya sebelum dunia ini ada keadaannya adalah Sunyo Ruri. Kemudian dikasih keterangan oleh Sultan Agung misalnya sebagai martabat sepi atau martabat la ta'ayun. Itu kan martabat pertama di dalam tradisi martabat 7. La ta'ayun, kemudian ta'ayunat awal, gitu-gitulah. Alias, ini keren. Orang agar tidak kehilangan jati dirinya disambungkan dengan masa lalunya, kira-kira yang tidak cocok dari masa lalu digeser kemudian ditambahi hal baru, tidak membuang sama sekali. Nah ini jejak-jejak ini banyak. Persis tadi kayak wayang sebelumnya beber kemudian diubah bentuknya, bangunnya, dibentuk susunan ceritanya disusun ulang dan lain sebagainya. Mereka tetap wayangan tapi sudah dalam bentuk format yang sudah disesuaikan dengan pandangan metafisika Islam. Nah ini karya besar. Rata-rata kalau penyebaran Islam di tanah lain itu yang sebelumnya digusur karena dianggap syirik, kemudian diganti baru. Apa yang terjadi? India. 400 tahun. 500 tahun kekuasaan Mughal di India itu. Siapa? Berapa persen yang masuk Islam? Akhirnya partisi berapa? 500 tahun. Dan mereka bukan para arif, mereka para arif. Awal-awal para arif datang ke India dengan pendekatan yang canggih. Misalnya saya pernah ketemu naskahnya Syekh Satari pertama di India, Abdullah Shatar. Itu pernah nerjemahin kitab Upanishad pertama di tradisi yoga. Amrit Kunda kalau nggak salah judul ininya. Kitab itu kitab yogi pertama. Yang nerjemahin itu mursyid. Katanya kalau klaimnya mursyid ini, mursyid Satariyah ini, fi kitabim maknun. Apa yang disebut fi kitabim maknun? Maknun itu ya ini Upanishad ini, kata dia. Tafsirnya itu loh. Soalnya keren tuh loh. Nah, tapi India salahnya apa adalah penakluk setelahnya menggunakan militer. Mereka datang dengan pedang.
Akhirnya itu membekas pada masyarakat India dan akhirnya membuat dia nggak bisa menyatukan masyarakat India. Nah, di sini kita punya leluhur yang dalam capaian kebudayaan tertentu dia berhasil menyelaraskan masyarakat ini untuk bergeser menuju pandangan dunia Islam, tapi tidak kehilangan akar jati dirinya dan tidak lewat pedang dan militerisme. Makanya sampai hari ini Indonesia NKRI berdiri tegak dan tidak pernah ada partisi-partisi itu. Nah, ini jasa-jasa nasionalisme kalau boleh kita. Makanya selalu saya ngomong bahwa nasionalisme kita itu dari sejak awal bukan nasionalisme sekuler. Saya nggak terlalu sepakat dengan Ben Anderson. Apa? Bekas jajahan Belanda. Kita diikat oleh, kita sama-sama dijajah Belanda. Enggak, no, saya enggak percaya itu. Yang menyatukan kita itu tradisi metafisika tasawuf yang menyebar ke seluruh Nusantara dan itu menjadi bibit pertama proto nasionalisme kita. Ya enggak apa-apa, saya menentang. Nasionalisme sekuler itu rapuh sekali, rapuh. Apa yang menyatukan? Sama-sama dijajah Belanda? Enggak. Nah, maksudku ini hipotesis baru ya yang perlu dibuktikan dalam konteks akademik. Tapi karena saya sudah terlalu lama tidak di ruang akademik, biar itu urusannya akademisi, bukan urusan saya. Saya hanya menyodorkan hipotesis. Kalau saya dalam diri saya sudah sangat yakin soal itu, karena sudah menemukan banyak bukti yang belum sempat saya tulis gitu aja. Ya nanti besok saya tulis gitu aja. Kira-kira gitu. Nah, nanti kita akan pelan-pelan dan saya kasih bocoran sedikit lah. Salah satu saripati daripada ilmu makrifat di dalam tradisinya para wali itu sebenarnya adalah konsepnya sederhana. Itu saya temukan di naskah Suluh Ujil. Sopo wonge saksat weruh sira ing pribadi moko sasat weruh ing yang widi man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Arofa itu udah asal kata dari kata makrifah. Apa yang disebut makrifat? Man arofa nafsah. Ilmu makrifat itu apa? Ilmu mengenali diri sendiri. Ilmu pengenalan akan realitas diri. Kalau kamu ketemu realitas dirimu, kamu ketemu dengan Tuhan. Sesimpel itu. Jadi kalau saya sekarang ditanya enak, apa ilmu makrifat? Ilmu mengenali diri sendiri. Ilmu mengenali diri sendiri. Nah, ilmu pengenalan diri sendiri ini kemudian belakangan akan diturunkan ke tradisi Jawa bernama mulat sariro atau yang sering disebut sebagai mawas diri. Mulat itu melihat, sariro itu diri. Mawas itu mengawasi, melihat, diri itu diri. Nah, nanti Ki Ageng itu disebut sebagai pangawikan pribadi. Wiko itu mengetahui, pribadi itu apa? Diri. Pangawikan pribadi. Sampai Damarjati Supajar ilmunya ya cuma itu, ilmu mawas diri mulat sariro. Mulat sariro tunggal, mulat sariroso tunggal, itu istilahnya Pak Damarjati. Alias jejaknya ilmunya para wali itu dari sejak naskahnya Sunan Bonang sampai Damarjati Supajar, ilmunya cuma satu, ilmu mengenali diri sendiri. Cuma itu. Ilmu ini akan mengantarkan Anda kepada pengalaman-pengalaman yang luar biasa, karena sejatinya kenyataan ini hanya pancaran dari kenyataan diri. Sederhananya begini, kenyataan itu, nah gini. Nah, ini saya kemarin diskusi sama AI. Saya tanya,
soal fisika kuantum sama apa neuroscience. Itu saya tanya. Setelah diskusi panjang berjam-jam, kemudian saya di akhir ujung saya tanya, lalu apa definisi kenyataan menurut neuroscience dan fisika kuantum? Apa? Kenyataan tuh nol. Gelombang. Resonansi kenyataan itu. Nggak ada yang disebut materi itu. Loh berarti atom itu nanti ada partikelnya, subatomiknya, itu dia jadi atom kalau sudah dalam tangkapan manusia. Kalau dia ditinggal, dia superposisi istilahnya. Dia tidak punya posisi di mana, dia tidak terikat ruang waktu dan tidak di mana-mana. Atau bahasa lainnya dia di mana-mana. Tapi dia bukan materi, bukan apa, dia hanya gelombang, kekosongan. Baru ketika di mata pelihat dia akan mengumpul dari probabilitas yang tak terbatas, akhirnya mengumpul jadi satu benda materi. Makanya rumusnya Einstein itu sederhana. Apa itu materi? Apa itu materi itu? Apa itu energi? Materi yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Itu energi. Sebaliknya, dibalik sama. Apa itu materi? Energi yang terbagi dalam kecepatannya. Begitu. Jadi sebenarnya, apa itu kenyataan? Berarti kosong. Nah, kenyataan itu akan berwujud ketika ada subjek yang menentukan kenyataan itu, bernama manusia. Jadi sebenarnya apa? Kenyataan hidup ini kalau dalam konsep matrik, dia hanya simulasi matrik. Kamulah yang menangkap, persis seperti kita nonton itu loh, di laptop. Kamu lihat ada ikon folder, ada ikon WhatsApp, ada ikon apa. Kenyataan itu seperti tangkapanmu ikon-ikon itu. Tapi apakah kenyataannya itu ikon? Enggak. Kenyataan terdalam itu ya digit-digit di belakangnya yang kamu enggak bisa kenali. Loh berarti tergantung. Saya sempat tanya, berarti berarti manusia juga terdiri dari kenyataan yang kosong itu. Lalu dari mana kesadaran itu muncul terkait konsep ada itu? Akhirnya jawabannya fisika kuantum itu bahwa kesadaran itu ternyata otak kita itu hanya receiver dari kesadaran. Jadi radio yang memancarkan dari sinyal tertentu. Alias itu bukan kendali kita. Kita itu hanya penangkap loh otak kita. Loh, berarti kesadaran itu dari mana? Akhirnya jawabannya fisika kuantum, neuroscience, kita nggak tahu kesadaran itu dari mana. Yang jelas kesadaran itu saya kejar, dia harus berada di luar ruang waktu. Nggak boleh terikat dengan hukum-hukum ini. Alias kalau dalam bahasa agama ini pendeknya ya ini kesimpulan, karena neuroscience belum sampai situ. Bahwa itu kesimpulan bahwa itu datang dari Tuhan. Bahwa ada sebuah pencipta simulasi itu harus berada di luar simulasi itu sendiri, yaitu Tuhan. Kalau dia berada di dalam simulasi itu berarti dia makhluk. Nah maksud saya gitu loh. Nah, kira-kira gitu. Nah maksud saya kenyataan itu hanya pancaran dari kenyataan diri sendiri yang di dasar diri kita yang terdalam ini sebenarnya terhubung dengan Tuhan. Makanya wa nafakhtu fihi mir ruhi. Kita itu tiupan ruhnya. Makanya iblis itu kenapa nggak mau menyembah Adam? Karena iblis hanya melihat visi materialnya Adam. Adam itu dianggap cuma berasal dari saripati tanah, sedangkan iblis dari saripati api. Ya bagusan api daripada tanah. Akhirnya dia nggak mau sujud. Padahal apa? Adam itu walaupun dari saripati tanah, dia iblis nggak bisa melihat bahwa Adam ini juga ditiupkan ruhnya kepada Adam dan diberikan pengetahuan akan asma-asma Tuhan seluruhnya.
sehingga dia nggak melihat visi ruhani ini. Nah ini kita itu sebenarnya secara fitrah terhubung dengan istilahnya para sufi itu dengan nafasnya nufusur rahman itu, dengan nafasnya sang rahman gitu. Nah makanya pengenalan akan diri sendiri ini akan menjadi sumbu, kalau istilahnya Sunan Kalijogo, akan menjadi pancer bagi kenalan akan kenyataan hidup ini. Kalau kamu nggak pernah kenal dengan dirimu sendiri, kamu tidak akan pernah mengerti apa sejatinya hidup ini, kesejatiannya apa. Karena yang sejati itu bukan di luar kamu. Kira-kira gitu ya. Yang sejati itu loh, kalau Pak Daman jadi ora ono opo-opo kejaba sing kondo. Jadi maksudnya ini konsep nafi isbat ya. Tapi maksud saya gini, bahwa kenyataan di luar kita itu hanya ayang-ayang, wayangan dari kenyataan yang ada di dalam diri kita. Makanya simpul penting bagi ilmu makrifat sebenarnya adalah ilmu tentang pengenalan diri sendiri. Tentu ini jangan pakai ilmu yang ini, tapi ilmu yang terhubung dengan visi-visi ruhani, dengan ilmu yang terhubung yang diajarkan dengan Kanjeng Nabi, yang akan membuat kita semakin dengar dengan realitas ketuhanan, realitas ruhani, dan bisa menerjemahkan realitas ruhani itu dalam realitas dunia ini. Gitu nggih. Nggak usah panjang-panjang, yang penting nanti kita bancaan makan-makan Isra Mi'raj itu semoga kita mengharap salah satu juga kesimpulan saya sebenarnya puncak tertinggi tasawuf itu apa sebenarnya? Ilmu makrifat itu apa? Kecintaan kita kepada isyq kita kepada Kanjeng Nabi. Jangan sampai lupa, ada banyak aliran spiritual di dunia ini. Tapi yang mengajarkan, yang membedakan spirit tasawuf adalah berpuncak kepada kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi. Lahir maupun batinnya Kanjeng Nabi. Batinnya itu apa? Nur Muhammad. Bukan hanya sosoknya Kanjeng Nabi yang manifest dalam sejarah, tapi juga sampai aspek batin ruhanina yang merupakan asal semesta hidup ini. Itu muncul dari nurnya Kanjeng Nabi yang masih dalam ini, yang mendahului Nabi Adam. Kalau dalam naskah Sholawat Imprak, Sholawat Jawi itu 1000 tahun mendahului munculnya Nabi Adam. Ana abul arwah wa Adam abul bashar. Jadi bapaknya manusia secara jasad jisim itu adalah Adam, tapi bapaknya ruh itu sebenarnya Nabi Muhammad. Makanya sebenarnya kalau dalam visi ruhani, Nabi paling awal itu Muhammad secara ruhani, dan akan ditutup oleh Muhammad yang jasadi di Mekah. Jadi Nabi awal akhir itu sebenarnya realitas Muhammad. Makanya jangan sampai ini hilang dari visi Islam. Cuma ngajarin tauhid, no. Kita harus terhubung dengan realitas Muhammad. Jangan sampai hilang ini. Kalau enggak nanti bisa jin-jin masuk realitas ini. Sekarang aliran spiritualitas dunia hari ini sudah menjangkau alam malakut loh. Mereka sudah bisa mengakses itu. Mereka kerjasama dengan jin dan lain sebagainya untuk masuk ke dalam realitas manusia bernama AI dan lain sebagainya. Saya tidak ngomong konspirasi, tapi saya merasa begitu. Dan maksudku justru di era-era ini kita harus menautkan yang lebih keras kepada Kanjeng Nabi sebagai realitas ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah begitu, makanya malam ini sebagai pengantar, sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita bahwa ini perayaan Isra Mi'rajnya kita, dan kita bisa menapaki nun sewu. Orang sekarang itu tambah rasional, tambah nggak ngikuti Islam.
Jadi as-sholatu mi'rajul mukminin itu bukan metafora loh ya. Sholat itu sarana mi'rajnya orang mukmin. Jenengan kuwi iso mi'raj. Ojo mendevaluasi kualitas ruhani Anda. Jenengan bisa. Jenengan bisa menapak dulu yang pernah ditapak oleh Kanjeng Nabi. Ya walaupun nanti makom kita kan mungkin ora sampai koyo Kanjeng Nabi mungkin ya. Tapi ya kita harus mengikuti jejak tapak Al-Mustafa tadi. Agar kita terus terhubung dengan jalur Muhammadiyah ini. Enggak, Deng. Engko dikira dadi aliran keagamaan. Ini jadi jalur Nur Muhammad ini agar kita juga ikut kepanjingan, ikut tercerahi oleh Nur Muhammad di dalam realitas batin kita. Karena sebenarnya, Mas, hati kita itu di level fitrahnya sebenarnya berasal dari pancaran Nur Muhammad. Makanya kakean maksiat akhirnya jadinya hatinya cerminnya itu buram. Akhirnya realitas Nur Muhammadnya enggak bersemayam di dalam kedalaman jiwamu. Akhirnya ya embuh gitu loh. Nah, Mas, mungkin di forum-forum seperti ini perayaan Isra Mi'raj ini kita bisa semakin saya akan dianggap kolot nggak masalah, tapi saya akan tetap menetapkan bahwa jangan sampai kehilangan hubungan kita dengan Kanjeng Nabi. Kalau belum bisa mengikuti nggak masalah, tapi jangan nggak percaya dulu. Sudah, ikuti trek-treknya ini sekuat kita, semampu kita. Yang belum bisa kita mampu, yo engko yo rapopo, tapi jangan sampai lupa jejak tapak ini. Yang penting itu. Dengan cara itu nanti kita soalnya kita dajal wis arep cedak tamu. Gitu. Jadi engko dajal itu masanya emang enggak menyerukan. Oh, dia menyerukan untuk menyembah Tuhan loh. Tapi menghilangkan Muhammadnya. Itu yang bahaya. Yang penting ini realitas Muhammadiyah ini, yang realitas Nur Muhammad ini yang kira-kira yang bisa menghubungkan kita. Jangan sampai kita kehilangan ish kita. Wa dhahharon nufusahum bin nuri ishqihi. Agar kepancar nur isyaknya, bronto cinta kita kepada Kanjeng Nabi jangan sampai pupus. Itu doa kita. Doa terus menerus agar terus hati terdalam ini terhubung dengan realitas Nur Muhammad, agar itu mencerahi batin kita sehingga bisa membimbing kita di dalam menjalani perjalanan hidup ini. Sepertinya saya sudah terlalu panjang kayaknya ya. Jangan panjang-panjang. Atau ada yang perlu bertanya? Monggo, tapi dari saya cukupkan sekian. Mungkin nanti akan disambung. Kita akan ngaji, semoga istiqomah nanti dari mulai suluk-suluk awal sampai nanti kita akan juga melanjutkan Ki Ageng Surya Mentaram. Karena ini sebenarnya rekaman Ki Ageng itu. Rekaman dari tradisi ini. Saya nanti bisa tunjukkan di bukunya, kitab pelanggannya Ki Ageng itu. Itu seluruh simpulnya mengarah ke tradisinya para wali. Dan bahkan secara eksplisit dia menyebutkan ilmunya di zaman wali ini, ilmunya zaman Sultan Agung ini. Ya, misalnya pinter Ki Ageng itu bisa meringkas ilmunya Sunan Kalijogo itu wot galinggangnya Sunan Kalijogo, Ki Ageng kopeknya Sultan Agung, langsung diperes gitu-gitu. Jadi ahli ya sebenarnya Ki Ageng ini sebenarnya adalah berusaha menerjemahkan ilmu-ilmu ma'rifat yang lama kemudian dalam realitas masyarakat yang sudah berubah, dirumuskan dalam bentuk sebuah kawruh yang lebih rasional, tidak ada laku-lakunya lagi, tidak ada wirid-wiridnya lagi, tapi agar dia bisa dijangkau oleh masyarakat luas. Tapi kalau kita benar dalam menafsirkannya, insya Allah kita bisa menghubungkan lagi dengan tradisi metafisik di dalam tradisi Islam. Begitu dari saya, mungkin cukup sekian. Jika ada kekhilafan dalam perkataan sengaja maupun
tidak sengaja saya minta maaf yang sebesar-besarnya dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.